Bab 2136, semua kartu terungkap. Julian membiarkan makhluk-makhluk ini pergi bukan karena dia ingin pamer. Sebaliknya, ia ingin memenangkan hati makhluk-makhluk ini untuk membuka jalan baginya untuk mengendalikan klan Chaos di masa mendatang. Begitu dia mengendalikan klan Chaos, umat manusia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pijakan di surga dan seluruh dunia. Akan tetapi, makhluk-makhluk ini sama sekali tidak berterima kasih kepada Julian. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan ingin bertahan hidup. Semua makhluk hidup berkumpul bersama, mengerahkan segenap tenaga, dan dengan kuat menyerang formasi tersebut. Kekuatan yang mengerikan itu menyerang formasi itu, menyebabkan beberapa retakan segera muncul di atasnya. Retakan ini menyebar dengan cepat seperti riak air. Akan tetapi, ini terdiri dari formasi yang tidak terhitung jumlahnya. Yang mereka hancurkan hanyalah sebagian formasi paling dalam, dan mereka tidak membuka formasi itu secara menyeluruh. Formasi tersebut secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri setelah retakan muncul. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan datang dari formasi tersebut, dan banyak makhluk menjadi bumerang dan terluka satu demi satu. Daerah lain. Julian dikelilingi oleh 12 roh mayat hidup. Sang pemakan setan belum memberikan perintah untuk menyerang. Meskipun perintah Yuan adalah untuk membunuh Wutian, inkarnasi Julian, dan menghancurkan semua makhluk hidup yang berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, dia tahu bahwa seni suci kekacauan ada dalam kepemilikan Julian, dan dia menginginkannya. Secara umum, setelah membunuh musuh, musuh punya waktu untuk menghancurkan semua harta di tubuhnya. Jadi, dia tidak bertindak gegabah. Wutian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kesabaranku terbatas. Jika kau tidak menyerahkannya, kau akan mati di sini. Sang pemakan iblis pun menjadi tidak sabar dan tak dapat menahan diri untuk meraung. Pedang panjang yang terbentuk dari cahaya jalan ekstrim di tangannya diarahkan ke Julian. Suatu kekuatan dahsyat merasuki, menyebabkan tekanan mengerikan pada Julian. Meskipun ia telah memasuki kondisi Taoisme bebas, tubuhnya masih terasa perih dan terdapat beberapa bekas luka kecil. Senjata yang dibentuk oleh cahaya ekstrim ini sangat mengerikan. Di tangan orang yang berkuasa pada tingkat tertinggi, ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Julian juga sangat tersentuh. Kalau saja dia memiliki pedang ajaib seperti itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan seni suci kekacauan. Ini adalah harta karun paling berharga dari klan kita. Aku tidak akan menyerahkannya kepadamu bahkan jika itu hancur. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan makhluk asing, kata Julian. Kalau begitu, mati saja. Wajah sang pemakan setan menjadi gelap. Bunuh dia. Atas perintahnya, kedua belas roh mayat hidup menyerang pada saat yang sama. Julian juga tahu bahwa kedua belas roh mayat hidup ini menakutkan, dan dia tahu bahwa pemakan iblis bahkan lebih menakutkan. Namun dia masih tahu. Kedua belas roh mayat hidup tersebut hanya berada pada tingkat Dao tertinggi abadi dan tak terbatas, mereka sama sekali bukan makhluk hidup yang sesungguhnya. Kalau mereka benar-benar makhluk hidup, Dao tertinggi abadi dan tak terbatas akan jauh lebih mengerikan dibanding mereka yang berada di tahap awal Dao tertinggi bumi. Yang sulit adalah Demon Devourer. Akan tetapi, sang pemakan iblis juga merupakan makhluk hidup yang disatukan dan bukan merupakan makhluk hidup sungguhan. Sekalipun dia telah mencapai alam tahap awal Dao duniawi, dia mungkin tidak memiliki kekuatan tahap awal Dao duniawi. Yang menakutkan adalah senjata di tangannya. 12 roh mayat hidup datang untuk membunuh kita. 12 kekuatan hancur, dan kekosongan di mana Julian berada runtuh seketika. Akibat mengerikan dari pertempuran itu menyebar, dan banyak pulau langit hancur dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk. Saya ingin membunuh 12 roh mayat hidup sebelum berhadapan dengan iblis. Julian ingin segera mengakhiri pertempuran karena dia takut akan komplikasi. Pada saat ini, api di tubuhnya langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Api itu menyatu dengan darah, otot, dan tulangnya sendiri, dan dia langsung berubah menjadi manusia api. Bukan saja dia memiliki lingkaran cahaya putih tanda kebebasan pada tubuhnya, tetapi dia juga memiliki bola api putih. Auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Daerah yang sangat terpencil. Setelah gagal menyerang formasi tersebut, semua makhluk ini terluka dan sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka. Pada saat ini, mereka semua merasakan kekuatan aneh dan menggunakan pikiran spiritual mereka untuk merasakan area di mana Julian berada. Setelah merasakan kondisi Julian, makhluk-makhluk ini benar-benar tercengang. Apa ini? Apakah ini keterampilan unik klan Chaos? Mengapa aku belum pernah melihat catatannya di buku-buku kuno klan? Itu seharusnya bukan keterampilan unik klan Chaos, kan? Bukankah keterampilan unik klan Chaos adalah kekuatan kekacauan? Apa ini? Aura yang mengerikan. Kebakaran yang mengerikan. Semua makhluk hidup dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian. Hanya Kaisar Yan yang memiliki ekspresi serius. Dia dengan tajam merasakan napas Julian dan api putih yang keluar dari tubuh Julian. Jika aku tidak salah, dia seharusnya melakukan seni api 3 transformasi api. Kaisar Yan berkata-kata demi kata. Tiba-tiba, makhluk hidup bertanya, apa itu seni api 3 transformasi api?
Kaisar Yan menjelaskan, pada era ketika klan bintang mendominasi surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, ada seorang ahli Dao Tianji yang kuat bernama Welas Asih. Dia menciptakan keterampilan unik yang tak terkalahkan yang disebut tiga perubahan api dari seni api. Api, hanya jejaknya yang akan muncul setelah dunia yang kuat dihancurkan. Pada masa itu, leluhur Dao Welas Asih Agung menghancurkan banyak alam semesta yang kuat untuk mengumpulkan api-api. Baru pada saat itulah ia mampu mengumpulkan api-api. Kaisar Yan mengungkapkan beberapa rahasia. Ah, begitu. Sebelum konferensi klan Chaos Wutian pergi ke alam api merah. Alam api merah dulunya adalah dunia tempat leluhur Dao Welas Asih Agung tinggal. Itu mengingatkanku sekarang. Wutian pergi ke alam api merah dan secara paksa memurnikan alam api merah, dan memperoleh bola api. Ternyata dia pergi untuk berlatih tiga transformasi api dari seni api. Wutian ini bersembunyi terlalu dalam. Pertama kali dia berada di alam Dao bebas milik ras manusia, dan sekarang dia telah menunjukkan keterampilan unik yang diciptakan oleh orang kuat Dao Tianji. Dia terlalu menakutkan. Begitu dia mengendalikan klan Chaos, maka di bawah kepemimpinannya, klan Chaos akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Yandi juga sangat terkesan dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, ya, Wutian terlalu menakutkan. Di bawah kepemimpinannya, klan Chaos dapat menghancurkan semua ras lain. Dia dapat menciptakan era baru. Daerah pertempuran. Julian melepaskan api-api dan memasuki yang pertama dari tiga transformasi api seni api, berubah menjadi Dewa Api. Api yang dimilikinya saat ini tidak ada bandingannya dengan api yang ada di Desolate Planet. Api saat ini terbentuk dari penggabungan api dari alam api merah. Mereka lebih kuat dan sombong. Seluruh tubuh Julian memancarkan api putih, yang membumbung beberapa meter jauhnya. Napasnya kuat. Dia meregangkan otot-ototnya. Sambil menatap sang pemakan dengan mata terpejam dan pandangan ketakutan di kejauhan, dia mengucapkan kata demi kata, sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk bertarung denganmu? Iblis pemakan itu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap inkarnasi Julian, Wutian, dan mengucapkan kata demi kata, seni api tiga transformasi api, kamu Wutian, kamu benar-benar mendapat warisan dari leluhur Dao Welas Asih yang agung. Julian mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Pada saat ini, dia bergerak. Dia dengan cepat menyerbu ke arah mayat hidup, muncul di depan mayat hidup itu dalam sekejap, dan menamparnya dengan tangannya. Telapak tangan ini mengandung kekuatan kekacauan tertinggi, kekuatan tubuh fisik, kekuatan keadaan bebas Tao, dan kekuatan api. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama dan menyerang langsung mayat hidup. Betapapun mengerikannya mayat hidup ini, ia tidak akan mampu menahan serangan ini. Di bawah serangan Julian, para mayat hidup itu langsung musnah, tidak meninggalkan apapun, dan mereka menghilang sepenuhnya. Bab 2137, ingin menangkap kembali sang pemakan. Julian tidak memiliki keraguan pada saat ini. Dia sedang dalam kondisi terkuatnya saat ini. Roh-roh mayat hidup di alam ekstrim tanpa batas tidak dapat bertahan bahkan terhadap satu pukulan di tangannya. Tubuh dan jiwa mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan dahsyat itu, tidak meninggalkan apapun. Ini. Bahkan seseorang sekuat Demon Devourer pun ekspresinya sedikit berubah. Dia pernah mendengar tentang tiga transformasi api dari seni api. Ini adalah seni bela diri unik yang diciptakan oleh seorang Master Tianji Dao yang kuat. Namun, dia bukan dari era itu dan tidak tahu betapa mengerikannya seni bela diri yang unik ini. Silakan bunuh Wutian ini. Sang pemakan setan sangat ketakutan. Jika Julian, yang menyamar sebagai Wutian, meninggalkan tempat ini hidup-hidup, maka situasinya akan serius. Dia meraung karena marah. Pada saat ini, ke-11 roh mayat hidup yang tersisa melancarkan serangan lagi. 11 pasukan menyerbu dari segala arah. Ke-11 jenis kekuatan ini sangat kuat. Bahkan Julian tidak berani ceroboh. Dengan kekuatan fisiknya, dia tetap akan terluka jika dipukul. Pada saat ini, sang pemakan iblis pun ikut bergerak. Dia bergegas ke arah Julian sambil memegang pedang yang berubah dari cahaya jalan ekstrim, dan muncul di hadapan Julian dalam sekejap. Pemahamannya tentang waktu dan ruang jauh lebih unggul dari Julian. Hal ini mengakibatkan Julian tidak dapat merasakan lintasan kemajuannya. Sebelum Julian bisa bereaksi, pedang menyilaukan itu sudah muncul di dadanya. Dia ingin menghindar. Namun, ia merasakan tekanan spasial yang kuat, dan perjalanan waktu pun melambat. Kecepatannya menjadi sangat lambat. Dia gagal menghindari pedang itu. Pedang yang berubah dari cahaya Dao tertinggi menusuk tubuhnya secara langsung, dan sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan muncul dari pedang cahaya ekstrim. Kekuatan ini menyebar ke seluruh tubuhnya dari dadanya, menghancurkan anggota tubuh dan tulangnya. Dia merasakan vitalitasnya menurun dan merasa dirinya menua. Dia merasa ngeri. Saat dia ditusuk oleh pedang, dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Jejak telapak tangan berapi yang ilusif itu menyapu dan menyerang langsung ke arah sang pemakan iblis. Sang pemakan iblis berhasil dalam satu gerakan dan dengan cepat mundur, menghindari serangan Julian. Pada saat ini, ke-11 kekuatan lainnya juga menimpanya. Tubuhnya terguncang dan terus mundur. Dia terus-menerus terluka. Dalam sekejap, tubuhnya penuh lubang dan bekas luka. Julian sangat kuat.
Pada saat ini, dia dapat bertarung dengan orang-orang kuat sejati di Earth Extreme Dao. Akan tetapi pemahamannya terhadap Tao tidaklah tinggi, bahkan tidak pada level tertinggi, sehingga menyebabkan dirinya tertekan dan kurang beruntung dalam Tao. Pergi. Julian meraung dengan marah. Dia menyilangkan tangannya dan tiba-tiba mendorongnya ke samping. Suatu kekuatan dahsyat disertai api menyapu dan menyerbu ke arah beberapa mayat hidup di depan. Roh-roh mayat hidup ini tidak berani ceroboh dan dengan cepat menghindar dan menghindari serangan Julian. Julian memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mundur dan menjaga jarak tertentu dari sang pemakan iblis. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengaktifkan jalur hidupnya, memungkinkan sejumlah besar vitalitas mengalir dan memulihkan tubuhnya yang terluka. Luka luarnya pulih seketika, tetapi luka dalamnya sangat serius. Sang pemakan iblis pun mundur agak jauh. Dia mengamati kondisi Julian. Julian terkena pedangnya dan seharusnya kehilangan kemampuan bertarungnya, tetapi sekarang Julian penuh energi dan kemampuan bertarungnya tidak melemah sedikit pun, malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Alam Dao bebas memang merupakan alam pertarungan. Semakin parah lukanya, semakin kuat kekuatan pertarungannya. Ekspresi sang pemakan iblis juga sangat serius. Dia telah menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan 12 roh mayat hidup, tetapi sekarang salah satu dari mereka dibunuh oleh Julian. Dia merasa sangat sedih. Namun, yang terpenting sekarang bukanlah merasa kasihan terhadap mayat hidup itu, melainkan bagaimana cara membunuh Julian dengan biaya serendah-rendahnya. Daerah yang sangat terpencil, di tepi formasi Wan Kuntiandao. Tempat ini dipenuhi makhluk-makhluk yang ikut serta dalam kompetisi. Semua makhluk ini menyaksikan pertempuran ini. Setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan Julian, mereka semua ketakutan. Beberapa makhluk hidup tak kuasa menahan diri untuk bertanya, sosok yang berada di tahap awal Dao Ekstrim Duniawi, ditambah senjata yang dibentuk oleh cahaya Dao Ekstrim, ditambah 12 roh orang mati di alam abadi tak terbatas, dengan konfigurasi seperti ini, siapakah di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang dapat melawannya? Makhluk lain berkata, hanya leluhur dan pemimpin klan dari ras yang kuat yang memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Benar sekali. Dilihat dari orang-orang kuat di alam semesta saat ini, seharusnya ada sekitar 20 orang yang bisa melawannya. Namun, sejarah alam semesta terlalu panjang, dan mungkin ada orang-orang kuat yang tidak kita ketahui. Makhluk-makhluk ini sedang berdiskusi. Saat ini, satu-satunya yang dapat melawan sang pemakan iblis dan ke-12 roh mayat hidup adalah para leluhur dan pemimpin klan dari 10 ras utama. Ini berarti bahwa kekuatan Julian saat ini sudah cukup untuk bersaing dengan patriark suatu ras. Anda harus tahu bahwa dia baru setengah langkah memasuki alam tertinggi. Dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Jika dia mencapai alam Heng Jidao, atau bahkan alam di Jidao, siapakah yang dapat melawannya? Pada saat ini, di medan perang. Setelah pertarungan singkat, baik Julian maupun Demon Devourer tidak bertindak gegabah. Julian menghadapi sang pemakan iblis. Julian melirik ke-11 roh mayat hidup di sekitar tubuh Devourer, lalu menatap Devourer dan berkata, kau menginginkan seni suci kekacauan. Bukannya aku tidak bisa memberikannya padamu, tetapi jika aku memberikannya padamu, bisakah kau mempraktikkannya? Ini adalah keterampilan unik klan kita. Prasyarat untuk mempraktikkan seni suci kekacauan adalah mengolah kekuatan kekacauan. Sang pemakan setan mengira Julian ketakutan. Dia berkata dengan muram, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya perlu memberiku seni suci kekacauan. Aku tetap mengatakan bahwa aku akan memberimu jalan keluar. Aku tidak akan menghancurkanmu sepenuhnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, sama sekali tidak menjadi masalah bagimu untuk bereinkarnasi dengan ingatanmu. Julian mengulurkan jarinya, menggoyangkannya sedikit, dan berkata, kau pasti salah paham dengan apa yang kumaksud. Aku bisa menebak bahwa kau pasti monster yang diciptakan oleh Tetua Agung, tetapi Tetua Agung tidak sepenuhnya mengendalikanmu, jadi dia berjanji untuk memberimu metode kultivasi klan campuran dan membiarkanmu bekerja untuknya. Tujuan akhirmu adalah seni suci kekacauan. Lebih baik mengikutiku daripada mengikuti Tetua Agung. Apa yang bisa diberikan Tetua Agung kepadamu, aku bisa memberikannya kepadamu, dan apa yang tidak bisa dia berikan kepadamu, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Julian tidak yakin akan memenangkan pertempuran ini. Bahkan jika dia akhirnya bisa membunuh 11 roh mayat hidup, akan sulit baginya untuk membunuh sang pemakan setan. Sekalipun dia berhasil membunuhnya secara kebetulan, dia akan membayar harga yang mahal. Hehe. Sang pemakan mencibir, Wu Tian, kau terlalu naif untuk membiarkanku mengikutimu, bukan? Julian tampak tenang dan berkata, semuanya bisa didiskusikan. Kau tidak tahu betapa mengerikannya Tetua Agung. Bahkan jika aku ingin mengikutimu, jika Tetua Agung mengetahuinya, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Kata sang pemakan setan. Pertama, dia tidak akan mengikuti Julian. Kedua, dia tidak berani. Julian melanjutkan, aku tahu Tetua Agung sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya berada di tingkat ke-9 alam Dao bebas. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya berada di puncak alam Dao bumi. Dia belum memasuki alam Dao surgawi. Jika dia tidak memasuki alam Dao surgawi, aku akan memiliki kesempatan untuk melampauinya. Beri aku waktu, aku pasti bisa melampauinya. Kau harus memikirkannya baik-baik.
Haruskah kita bertarung sampai mati, atau haruskah kita membuat kesepakatan? Kau ikuti aku dan bantu aku melakukan sesuatu, dan aku akan memberimu seni suci kekacauan. Aku bahkan bisa memberimu sutra hati purba. Tetua Agung ingin memperoleh kebebasan dan kemerdekaan, jadi bukankah aku juga menginginkannya? Menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan, aku atau dia? Di era apa Tetua Agung itu ada? Sudah berapa tahun aku dilahirkan? Kamu harus tahu siapa yang memiliki potensi lebih besar, dia atau aku. Lebih baik kau pikirkan baik-baik. Julian terus berbicara. Suaranya makin lama makin keras. Semakin keras suaranya, semakin kuat aura di tubuhnya. Ia terus melangkah maju, dan setiap kali ia melangkah, sang pemakan iblis akan mundur selangkah. Bab 2138, Memurnikan Jiwa. Julian juga melihat ke arah sang pemakan iblis. Tubuh sang pemakan iblis sangat aneh, terbuat dari tulang-tulang berbagai ras. Jiwanya juga sangat aneh. Jiwanya mirip dengan dunia gelap yang telah bertransformasi dari alam leluhur sebelumnya. Di dunia yang gelap, beberapa jiwa terus melahap jiwa lain dan menjadi lebih kuat. Sang pemakan setan memiliki jiwa yang dominan. Namun, kata-kata Julian merangsang jiwa-jiwa lain di dalam jiwanya. Janjikan padanya. Cepat, berjanjilah padanya. Potensinya lebih besar dari Chaos Yuan. Beri dia waktu, dan dia pasti akan melampaui Chaos Yuan. Saya bisa merasakan betapa mengerikannya dia. Dia pasti akan menciptakan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwa makhluk pemakan setan itu berisi jiwa-jiwa kuno sisa yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa-jiwa sisa ini mengandung sebagian kesadaran orang-orang kuat zaman dahulu saat mereka masih hidup. Mereka semua bisa merasakan keberadaan Julian. Sang pemakan iblis terus mundur sambil berkeringat deras. Julian melihat semuanya itu. Kamu belum sepenuhnya memurnikan jiwa-jiwa lainnya. Ada terlalu banyak pikiran yang mengganggu dalam jiwamu. Pikiran-pikiran ilahi lainnya terkadang mendominasimu dan bersaing denganmu untuk mengendalikan tubuhmu. Ikuti aku akan menggunakan api untuk membantumu memurnikan jiwamu dan membakar habis sisa-sisa pikiran suci dalam jiwamu, sehingga kamu bisa sepenuhnya mandiri dan menjadi tubuh jiwa yang utuh. Suara Julian bergema. Sambil berkata demikian, dia sudah muncul di hadapan sang pemakan iblis. Sang pemakan iblis juga terusik oleh kata-kata Julian. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergema dalam pikirannya. Otaknya seperti akan meledak. Dia merasa jiwanya terbelah, dan kesadaran jiwa lainnya ingin menguasai tubuhnya. Pada saat ini, ia harus segera mundur, jika tidak, kesadaran jiwanya akan dimangsa oleh jiwa-jiwa lain, dan kemudian tubuh ini bukan miliknya lagi, dan ia akan musnah sepenuhnya. Aku berjanji padamu. Dalam situasi ini, sang pemakan iblis tidak punya pilihan lain. Dia berbicara dengan keras. Mendengar ini, Julian merasa benar-benar lega. Dia hanya mencoba peruntungannya, mengambil risiko. Jika itu tidak berhasil, maka kita harus bertarung sampai mati. Dia tidak menduganya akan berhasil. Setelah sang pemakan iblis setuju, dia mengabaikan Julian dan segera duduk bersila di udara serta mulai menekan kesadaran jiwa lainnya dalam tubuhnya, sementara 11 roh mayat hidup berdiri di sekeliling tubuhnya, menjaganya. Julian tidak bertindak gegabah. Dia hanya berdiri di sana, sambil memperhatikan sang pemakan setan dengan tenang. Daerah yang sangat terpencil. Banyak makhluk itu saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Apakah ini mungkin? Hanya dengan beberapa kata saja, kau berhasil menangkap kembali orang yang berkuasa. Ini, mungkinkah monster itu diatur oleh klan Chaos, dan dia bertindak dengan Chaos Wutian? Makhluk-makhluk ini berkomunikasi. Kaisar Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, seharusnya tidak. Tubuh monster ini disatukan, dan jiwanya juga merupakan gabungan dari banyak jiwa. Di dalam jiwanya, ada juga sisa-sisa jiwa lain yang tersembunyi. Kata-kata Wutian merangsang kesadaran jiwa-jiwa sisa lainnya di dalam tubuhnya, dan dia panik, jadi dia setuju dengan Wutian. Di antara semua makhluk hidup yang hadir, hanya Kaisar Yan yang melihat kuncinya. Itu mengerikan. Yandi menarik napas dalam-dalam. Ia yakin bahwa dirinya memiliki bakat terbaik di dunia, tetapi saat ia bertemu Wutian, ia merasa rendah diri terhadapnya. Sang pemakan iblis menggunakan tenaga dalamnya untuk menekan jiwa-jiwa pemberontak lainnya dalam tubuhnya dan segera menaklukkan mereka. Wajah pucatnya perlahan-lahan kembali memerah. Dia berdiri dan menatap Julian di masa hidupnya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia menghela napas dan berkata, Wutian, kau terlalu menakutkan. Kau telah menangkap satu-satunya kelemahanku. Jika kau tidak merangsang kesadaran ilahi dari jiwa-jiwa yang tersisa di tubuhku dan membiarkan mereka keluar untuk menimbulkan masalah, aku tidak akan berkompromi denganmu. Julian tersenyum tipis dan berkata, aku tidak berbohong kepadamu. Aku memiliki seni suci kekacauan dan sutra hati asli. Lebih baik mengikutiku daripada mengikuti Yuan. Selain itu, aku dapat membantumu. Oke. Sang pemakan berkata, selama kamu benar-benar dapat membantu memurnikan jiwa dan membakar habis pikiran-pikiran suci yang ditinggalkan oleh jiwa-jiwa lain yang tersisa di dalam jiwa, aku akan mengikutimu dan membantumu. Tidak masalah. Julian mengangguk. Yan Huo adalah yang terbaik di dunia, jadi tidak masalah baginya untuk memurnikan jiwa iblis.
Tapi, kau terlalu kuat. Agar kau tidak mengkhianatiku, aku akan menanam tanda di bagian terdalam jiwamu. Selama kau mengkhianatiku, begitu aku mengaktifkan tanda itu, jiwamu akan sepenuhnya musnah dan menghilang selamanya. Ini. Sang pemakan setan ragu-ragu sejenak. Dia berpikir keras. Setelah memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, oke. Ia menganggap bahwa setelah tanda itu tertanam dalam jiwanya, selama jiwanya tidak memberontak, ia tidak akan mati. Terlebih lagi, setelah Julian membantunya memurnikan jiwanya, jiwanya akan sepenuhnya mandiri, dan dia tidak akan khawatir dimangsa oleh kesadaran jiwa lainnya. Mari kita mulai, kata sang pemakan iblis. Oke. Julian mengangguk. Dia mengatakan sesuatu yang memerlukan perhatian. Kemudian, dia membuat formasi waktu di sekelilingnya. Dia tetap dalam formasi waktu dengan Demon Devourer. Sang pemakan setan duduk bersila. Julian berdiri di belakangnya. Api yang memasuki tubuhmu mungkin dapat membahayakan dagingmu, tetapi aku akan mengendalikan api itu dan tidak akan membakar dagingmu sepenuhnya. Kamu juga perlu melindungi jiwamu sendiri. Api itu juga akan membahayakan jiwamu, tetapi selama kamu dapat melindunginya, semuanya akan baik-baik saja. Julian mengingatkan. Ayo datang. Sang pemakan setan menarik napas dalam-dalam. Dia siap. Julian berdiri di depannya dan mengangkat tangannya. Api putih muncul di telapak tangannya. Dia mendesak api putih itu agar perlahan melayang menuju sang pemakan iblis. Begitu api putih mendekati sang pemakan iblis, dia merasakan panasnya. Ketika api memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, tubuhnya tidak dapat menahannya dan mengalami kerusakan besar. Namun, dia memaksakan diri untuk menanggungnya. Api itu memasuki tubuh sang pemakan iblis dan mulai membakar jiwanya serta sisa-sisa pikiran yang ada dalam jiwanya. Sang pemakan iblis tengah menderita kesakitan luar biasa pada saat ini. Ekspresi wajahnya terus-menerus berubah karena kesakitan, dan tetesan darah mengalir di dahinya. Tubuhnya yang hancur oleh api penuh dengan lubang dan bekas luka. Namun, Julian mengendalikan kekuatan api dan tidak menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Ah! Penuh kebencian. Tidak. Raungan kemarahan terus terdengar di benak sang pemakan iblis. Suara-suara ini adalah raungan jiwa-jiwa sisa lainnya sebelum mereka dimusnahkan sepenuhnya. Sementara Julian membantu memurnikan jiwa, dia juga menanam beberapa tanda khusus di tubuh sang pemakan iblis. Tanda semacam ini hanya dapat ditanam dengan izin pemilik jiwa dan tidak dapat ditanam secara paksa. Sekali ditanam, sekuat apapun kultivasinya, seseorang tidak akan bisa menyentuh tanda ini. Sekali tersentuh, tanda itu akan meledak di bagian terdalam jiwa, dan jiwa itu akan musnah seketika. Julian mengendalikan api dan perlahan-lahan memurnikan jiwa iblis. Pikiran-pikiran suci lainnya dalam jiwanya terus-menerus dibakar, dan hakikat jiwa sang pemakan iblis menjadi semakin murni. Semakin murni, semakin jernih pikirannya. Dan asal-usul jiwanya juga mengingatkan beberapa kenangan dari kehidupan sebelumnya. Bab 2139, Pedang Kematian. Karena ia harus mengendalikan kekuatan api, Julian membutuhkan waktu lama untuk membantu sang pemakan iblis memurnikan jiwanya. Setelah melalui proses pemurnian yang panjang, jiwa Demon Eater menjadi sangat murni. Pada saat ini, tidak ada pikiran lain yang mengganggu dalam jiwanya, tetapi jiwanya sangat lengkap. Selain itu, ia juga sepenuhnya menyatukan kekuatan jiwa-jiwa lain, yang mengakibatkan kekuatan jiwanya tidak melemah. Dia hanya sedikit lemah sekarang. Anda akan pulih setelah beristirahat selama beberapa waktu. Daging dan darahnya terbakar habis oleh api, hanya tulang belulangnya saja yang tertinggal. Terlebih lagi, di bawah pemurnian api Julian, tubuh tulang dan dagingnya menjadi lebih kuat, sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada lagi halangan di antara mereka, dan mereka menjadi satu kesatuan. Makhluk pemakan iblis itu memikirkan sesuatu, lalu muncullah daging dan darah baru. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang lelaki tua, melainkan seorang lelaki muda. Dia cukup tampan. Tuan. Dia memanggil dengan hormat. Jiwamu telah berubah total. Bahkan Chaos Yuan tidak dapat merasakannya. Dia hanya akan mengira kau telah mati. Bahkan jika kau muncul di hadapan Chaos Yuan lagi, dia tidak akan dapat merasakan napasmu. Julian berbicara. Jiwa sang pemakan iblis sekarang sudah dalam wujud yang lengkap. Tulang-tulangnya awalnya disatukan, tetapi setelah disempurnakan oleh api Julian, tulang-tulangnya menjadi lengkap dan membentuk satu kesatuan. Kau yang dulu sudah mati. Mulai sekarang, kau akan disebut iblis kematian. Julian memberinya nama acak. Sebab ketika ia membantu memurnikan jiwa, ia dapat melihat sekilas kenangan jiwa tersebut sebelum kematiannya. Semasa hidupnya, ia merupakan tokoh kuat Dao duniawi yang diberi nama iblis kematian. Dia merupakan tokoh yang kuat pada era klan langit berbintang, namun dia merupakan tokoh yang kuat sebelum klan langit berbintang menguasai surga dan seluruh dunia. Pada saat klan langit berbintang mendominasi surga dan seluruh dunia, dia sudah dikepung dan dibunuh. Sihir jahat yang dikuasainya juga khusus untuk memurnikan roh mayat hidup. Ya, aku akan menuruti perintah Tuan. Setan yang sudah mati itu sama sekali tidak berani menentang Julian. Karena Julian mengendalikan hidup dan matinya. Setan kematian membuka tangannya dan membuat gerakan memeluk dunia. Dia menghirup udara segar. Dia merasa rileks dan bahagia. Dia bergumam,
perasaan bebas ini sungguh menyenangkan. Julian mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku. Setan kematian sangat bijaksana. Dengan pikirannya, seberkas cahaya warna-warni muncul di depannya dan kemudian berubah menjadi pedang warna-warni. Dia menyerahkannya kepada Julian dengan hormat dan berkata, sang pemakan sudah mati. Dia tewas dalam pertempuran di Pulau Wan Kuntian di alam primitif. Pedang yang ditransformasikan dari cahaya Dao ekstrim ini tentu saja adalah piala milik sang guru. Julian menerima pedang itu. Saat menyerahkannya kepada Julian, iblis kematian telah menghapus tanda pedang itu. Pedang itu sekarang tidak memiliki pemilik. Julian menggerakkan pikirannya dan menanam auranya sendiri di pedang. Pada saat ini, pedang ini atau sinar cahaya tertinggi ini benar-benar miliknya. Aku akan menciptakan ruang bagimu untuk masuk dan menyembuhkan lukamu serta memulihkan kekuatanmu. Aku akan membiarkanmu keluar saat aku membutuhkanmu. Julian menciptakan ruang kecil khusus di titik akupuntur tubuhnya, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Suatu kekuatan dahsyat muncul, menyelimuti iblis kematian dan 11 roh mayat hidup yang tersisa, dan membawa mereka ke ruang yang diciptakannya. Setelah melakukan semua ini, dia melihat pedang di tangannya. Dengan pikiran, warna pedang itu berangsur-angsur meredup, dan akhirnya berubah menjadi pedang biasa. Meski pedang itu terlihat sederhana, tetapi pedang itu mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Pedang yang bagus. Sudut mulut Julian terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Perjalanan ke dunia primitif ini benar-benar memberiku banyak keuntungan. Dia memperoleh senjata ajaib yang sesungguhnya dan juga menaklukkan seorang pria sakti. Saat masih hidup, iblis kematian merupakan sosok yang kuat di tahap awal Dao ekstrim bumi. Karena alasan jiwa, dia memiliki alam ini tetapi tidak memiliki kekuatan di alam ini. Sekarang jiwanya telah lengkap, selama ia memulihkan diri selama beberapa waktu, kekuatannya akan pulih kembali. Pada saat itu, ia akan menjadi orang kuat yang benar-benar mengguncang bumi. Terlebih lagi, orang-orang kuat seperti itu telah mengumpulkan terlalu banyak pengalaman dan hidup terlalu lama, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk menerobos. Mungkin setelah dia pulih, dia akan memasuki tahap tengah Dao ekstrim bumi. Julian menatap pedang yang diubah oleh cahaya Dao ekstrim di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, mari kita panggil kamu Wang Ming. Julian dengan santai memberi nama pada pedang itu dan kemudian menyimpan pedang kematian. Setelah melakukan semua ini, dia sedikit mengernyit. Orang-orang kuat di dunia luar pasti tahu tentang iblis kematian. Dia tidak ingin berita bahwa iblis kematian telah ditangkap kembali diketahui dunia. Setelah memikirkannya, tiba-tiba dia mendapat sebuah ide. Dia memikirkannya dan mulai menata dan membuat pemandangan virtual. Boom! Formasi waktu meledak sepenuhnya. Saat formasi waktu retak, sang pemakan iblis melancarkan serangan balik terhadap Julian, tetapi Julian dengan cepat mundur, dan tubuh sang pemakan iblis perlahan menghilang menjadi asap. Adegan ini hanyalah ilusi yang diciptakan Julian dengan menggunakan berbagai hukum langit. Itu untuk dilihat Kaisarian dan makhluk lainnya. Di mata para makhluk Kaisarian, mereka hanya tahu bahwa Julian ingin menangkap kembali sang pemakan iblis, dan sang pemakan iblis pun setuju. Setelah Julian mendirikan formasi, mereka tidak dapat lagi merasakan apa yang terjadi di dalam formasi tersebut. Ketika saya merasakannya lagi, inilah pemandangannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Wutian membantunya memurnikan jiwanya? Mengapa mereka mulai bertarung? Banyak makhluk yang bingung. Julian dengan cepat berlari menuju sekelompok makhluk itu dan segera muncul di depan mereka. Yun Yu berjalan cepat, menatapnya, dan bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu memulai perkelahian? Apa, kau mulai peduli padaku? Apa kau jatuh cinta padaku? Julian tersenyum bercanda. Tidak mungkin. Yun Yu tersipu dan membela diri, hanya saja kau berjanji padaku bahwa kau akan melindungi klanku, jadi aku. Baiklah, aku tahu. Julian berhenti sebentar. Dia melihat makhluk lainnya. Makhluk lain juga memandangnya, menunggu dia berbicara. Julian menjelaskan sambil tersenyum, monster ini terlalu jahat. Jika aku tetap di sini, cepat atau lambat akan terjadi bencana. Beraninya aku membiarkannya tetap di sini. Ketika aku membantunya memurnikan jiwanya, aku memanfaatkan kelemahannya dan memusnahkan jiwanya sepenuhnya. Ketika dia bereaksi dan ingin melawan, sudah terlambat. Aku sudah mundur. Dia menghancurkan formasi yang aku buat dalam sekejap. Begitu formasi itu hancur, dia pun musnah sepenuhnya. Perkataan Julian, dipadukan dengan apa yang dirasakan makhluk lain, membuat mereka mempercayai perkataan Julian tanpa keraguan. Bahkan Kaisar Yan tidak menyadari petunjuknya. Karena Kaisar Yan tidak begitu menguasai semua hukum langit, dia tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah pemandangan ilusi yang dibuat oleh Julian. Yah, kamu tidak terluka, kan? Alisa juga berdiri dan bertanya. Ini benar-benar menyakitkan. Julian membuka mulutnya, dan saat berbicara dia tidak dapat menahan batuk, dan mengeluarkan banyak darah. Pada pertempuran sebelumnya, dia terkena pedang yang berubah dari cahaya Dao ekstrim dan terluka parah. Hanya saja dia telah menekan rasa sakitnya, dan sekarang setelah masalah ini terselesaikan, dia tidak lagi menekannya. Jika tidak ditekan, cederanya akan kambuh. Suatu kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya penuh dengan lubang.
Darahnya mendidih dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Dia segera duduk bersila di tanah dan mulai berlatih Qigong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Makhluk lainnya minggir. Pada saat ini, beberapa makhluk diam-diam berjalan menuju Kaisar Yan. Dia diam-diam menyampaikan pesan, monster itu telah ditangani oleh Wu Tian, dan Wu Tian terluka parah. Ini adalah kesempatan yang bagus. Saat dia dalam masa pemulihan, kita dapat menyerangnya secara tiba-tiba. Begitu kita membunuhnya, kita pasti akan menjadi pemenangnya, dan kita dapat merebut teratai suci kekacauan. Bab 2140, kembali. Godaan teratai suci kekacauan masih sangat besar. Ini akan memungkinkan mereka memasuki alam ekstrim dengan cepat. Hanya ketika Anda telah memasuki alam tertinggi, Anda dapat disebut sebagai orang yang benar-benar kuat. Sekarang Julian telah menyelesaikan krisis, banyak makhluk sekali lagi mulai memiliki ilusi tentang teratai kekacauan suci. Di antara kelompok makhluk ini, ada juga makhluk yang diatur oleh Hun Qi. Ini adalah orang kuat di puncak Hengji Dao. Tujuannya menyelinap masuk adalah untuk membunuh Julian. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Yuan punya rencana lain. Sebelum dia bisa bergerak, orang kuat yang diatur oleh Yuan mengambil tindakan, tetapi gagal. Makhluk yang diatur oleh Hun Qi diberi nama Yan Wu. Yan Wu berada di antara makhluk hidup, dan dia juga ragu-ragu apakah akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Julian. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Julian sebelumnya terlalu kuat, dan dia tidak percaya diri sama sekali. Jika serangan mendadak itu gagal, dia akan menghadapi kematian. Lebih baik mempertahankan hidupmu daripada mati seperti ini. Setelah menerima pesan dari rekan satu timnya, Yan Di langsung berkata, jangan lakukan itu. Wu Tian terlalu menakutkan. Bahkan jika dia terluka sekarang, kita tidak bisa membunuhnya dengan serangan diam-diam. Begitu kita membuatnya marah, kita semua akan mati. Selain itu, ada beberapa makhluk di sekitarnya yang melindunginya, jadi serangan diam-diam kita mungkin tidak akan berhasil. Kaisar Yan juga tidak ingin mengambil risiko apapun. Jika Julian marah, semua makhluk hidup yang hadir akan mati. Jika Kaisar Yan tidak mengambil tindakan, makhluk lain pun tidak akan berani mengambil tindakan. Mereka saling memandang. Waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, Julian berhasil menahan luka-luka di tubuhnya untuk sementara. Dia berdiri, melihat sekeliling, tersenyum tipis, dan berkata, kupikir ada beberapa makhluk yang akan menyerangku saat aku sedang menyembuhkan diri. Yan Di berdiri dan berkata sambil tersenyum, Wu Tian, apa kau bercanda? Kau menyelamatkan kami, bagaimana mungkin kami menyerangmu? Dia memanggil dengan sangat antusias, seolah-olah mereka adalah teman baik. Julian tersenyum tipis. Adalah pilihan yang bijaksana bagi makhluk-makhluk ini untuk tidak mengambil tindakan. Meskipun dia terluka, lukanya tidak fatal. Begitu makhluk-makhluk ini beraksi, dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Saudara Wu Tian, bisakah kau mematahkan formasi itu? Yun Yu bertanya. Ia bahkan mengubah cara ia menyapanya dan memanggilnya Saudara Wu Tian. Tentu saja bisa, tapi butuh waktu. Julian berbicara. Faktanya, formasi ini jauh lebih rendah levelnya daripada yang ada di Desolate Star, dan dia bisa menerobosnya secara langsung. Tetapi dia tidak ingin melakukan itu, jadi dia harus tampil maksimal. Dia berjalan menuju tepi formasi, berdiri di depan tepian, dan mulai berpura-pura mempelajari formasi itu. Setelah bermain-main cukup lama, ia mulai merusak formasi tersebut dan membuat retakan pada formasi tersebut. Banyak makhluk berhamburan meninggalkan area itu. Gunung Kekacauan. Terlalu banyak orang kuat berkumpul di sini. Mereka semua mengawasi dunia primitif dengan ketat. Namun, mereka tidak dapat merasakan situasi di dalam formasi itu. Mereka semua sangat cemas dan ingin datang ke dunia primitif untuk melihat situasinya. Namun, karena aturan kompetisi, mereka tidak bisa pergi ke sana dengan gegabah. Hanya Yuan yang tetap tenang, dan sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk naik, memperlihatkan senyum tipis. Pada saat ini, formasi terbuka dan banyak makhluk bergegas keluar. Itu muncul. Mereka menerobos formasi dan muncul. Bagaimana ini mungkin? Formasi ini dapat menghalangi semua aura. Bahkan aku tidak dapat melihatnya. Mereka baru setengah langkah menuju jalan tertinggi. Bagaimana mereka dapat menghancurkan formasi ini? Melihat makhluk-makhluk itu bergegas keluar dari formasi, banyak orang kuat yang terkejut. Yuan tidak dapat menahan diri untuk mengambil beberapa langkah maju, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ini tidak mungkin, serunya. Tak seorang pun menyadari sesuatu yang aneh dalam perkataannya. Makhluk lain hanya berpikir bahwa Yuan menganggap mustahil bagi mereka untuk menghancurkan formasi dan pergi, tetapi mereka tahu arti sebenarnya dari kata-kata Yuan. Segera, semua makhluk yang selamat meninggalkan formasi dan muncul di dunia primitif. Lupakan saja, jangan adakan kompetisi ini lagi. Wu Tian sangat bejat, jangankan satu tim saja, bahkan semua makhluk hidup di sini yang digabungkan tidak akan cukup baginya untuk dibunuh. Kembali. Setelah lolos dari perangkap, banyak makhluk yang menyerah. Karena mereka telah kehilangan kesempatan terbaik. Mereka tidak mengambil tindakan saat Julian sedang memulihkan diri, jadi mereka tidak akan punya peluang menang jika mereka mengambil tindakan sekarang. Mereka meninggalkan dunia primitif satu demi satu. Adegan ini mengejutkan para pria kuat di Chaos Mountain.
Apa yang terjadi? Kompetisi belum berakhir, mengapa mereka semua pergi? Orang-orang kuat ini segera pergi, membuka lorong kehampaan, dan kembali ke gunung kekacauan. Tak lama kemudian, kelompok makhluk setengah langkah menuju makhluk tertinggi ini kembali ke gunung kekacauan. Tentu saja, inkarnasi Julian, Wutian, ada di antara mereka. Wajah Yuan tampak muram. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak merasakan nafas setan itu. Pada saat itu, dia tampak sangat tua dan tampak kuyuh. Dia tahu bahwa sang pemakan iblis telah mati. Dia tidak dapat mempercayainya. Sang pemakan setan merupakan jalan terakhir di bumi, disertai senjata ajaib dan 12 roh mayat hidup. Bagaimana orang ini bisa mati? Apa yang sedang terjadi? Begitu makhluk-makhluk ini kembali, pemimpin klan Chaos, Kaisar Chaos, berdiri dan bertanya. Makhluk-makhluk yang banyak itu saling memandang, dan ada keraguan dalam ekspresi mereka, tidak tahu apakah harus berbicara atau tidak. Inkarnasi Julian, Wutian, berdiri dan berkata, semua orang kuat di dunia ada di sini. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Jangan khawatir, dia hanya berada di tingkat ke-9 alam dao kebebasan. Dia tidak terkalahkan tanpa kebebasan dan mudah. Begitu kata-kata ini diucapkan, Yuan tahu bahwa rahasianya telah terungkap. Namun, dia tetap tenang dan tidak berbicara. Wutian, katakan. Kaisar Chaos memandang Julian. Julian melangkah maju, muncul di hadapan banyak makhluk, dan menatap banyak orang kuat yang hadir. Cukup. Pada saat ini, Yuan berdiri. Mendengar ini, semua makhluk hidup memandang Yuan, tidak mengerti apa maksudnya. Inkarnasi Julian, Wutian, melirik Yuan dan berkata dengan tenang, kalau begitu biarkan yang lebih tua berbicara sendiri. Itu aku. Yuan tidak menyangkalnya dan berkata, pembentukan alam primitif diatur olehku. Aku ingin membunuh Wutian dan semua makhluk yang berpartisipasi dalam kompetisi secara diam-diam. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak pria kuat mengubah ekspresi mereka dan menjadi waspada. Kaisar Chaos juga memandang Chaos Yuan. Ekspresinya sangat tenang. Dia bertanya, sebagai tetua agung klan kita, mengapa kau membunuh Wutian? Mengapa kau membunuh makhluk-makhluk yang berpartisipasi dalam kompetisi? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, demi kebebasan dan kemudahan, demi menguasai surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan demi menciptakan era baru yang makmur. Yuan tidak menyembunyikan apapun. Karena dia tidak takut pada apapun. Dia berada di tingkat ke-9 alam dao, tubuh fisiknya tak terkalahkan, dan tak seorang pun yang hadir dapat membunuhnya. Apakah benar-benar kamu yang bertanggung jawab atas urusan klan Yun? Kaisar Chaos berkata-kata demi kata. Tidak. Yuan berkata, mengenai insiden dengan klan Yun, aku sedang mencari bahan-bahan khusus, dan kemudian aku akan mundur untuk menerobos ke tingkat ke-9 alam dao bebas. Yuan melirik banyak orang kuat yang hadir. Sekilas, semua orang kuat ini mundur. Yuan terkekeh, saya ingin memanfaatkan tipu daya mereka dan membunuh orang-orang kuat ini untuk menimbulkan permusuhan antara berbagai ras dan klan Chaos, tetapi saya tidak menyangka akan gagal. Dalam hal ini, saya hanya bisa merampok mereka secara langsung. Serahkan token di tangan kalian, dan saya akan mengampuni nyawa kalian. Sambil berbicara, dia menatap Wutian dan bertanya, aku benar-benar ingin tahu bagaimana sang pemakan mati. Seberapa kuat dia? Siapa yang bisa membunuhnya? Bersambung.